Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang Stanley Fung, seorang aktor sekaligus sutradara film Hong Kong dan Taiwan yang dikenal karena peran-peran komedinya. Ciri khasnya adalah wajah yang panjang dengan kumis. Stanley Fung baru saja tutup usia tanggal 31 Oktober 2025 di usia 81 tahun. Sebelumnya di akhir bulan Mei 2025, Stanley Fung mengungkapkan bahwa dia telah dirawat di rumah sakit selama sekitar 2 bulan. Menurut media, dia dirawat karena menderita pneumonia. Meskipun akhirnya sudah diperbolehkan pulang ke rumah, dia masih perlu bergantung pada konsentrator oksigen karena kadar oksigen dalam darahnya rendah. Setelah itu di tanggal 28 Oktober 2025, Stanley Fung memposting ungkapan duka cita atas meninggalnya Ben Shui, seorang aktor Hong Kong yang juga merupakan temannya. Di akhir postingannya, Stanley Fung mengungkapkan bahwa dia lebih tua dari Ben Shui dan sedang sakit parah. Dia mengaku sudah tidak bisa bertahan hidup dan bilang bahwa dia akan segera menyusul. Dia juga menyertakan fotonya yang terlihat sedang menggunakan oksigen. Beberapa hari kemudian, perkataannya menjadi kenyataan. Ternyata sejak awal bulan Oktober 2025, Stanley Fung kembali dirawat di rumah sakit. Hingga akhirnya meninggal dunia di tanggal 31 Oktober 2025, sekitar jam setengah 11 malam. Beberapa jam kemudian, kabar tentang meninggalnya Stanley Fung dibagikan oleh anggota Dewan Kota Taipei baru, Chai Soon-chin. Stanley Fung yang masih lajang dan tinggal sendiri di Taiwan, memang berteman baik dengan Chai Soon-chin. Melalui akun media sosial Stanley Fung, keponakannya mengabarkan bahwa mereka hanya akan mengadakan upacara pemakaman bersama keluarga dan teman-temannya, sesuai dengan keinginan terakhir Stanley Fung. Stanley Fung dikenal penonton karena peran-peran komedinya di film-film tahun 1970-an hingga 1990-an. Sosoknya memang familiar banget ya. Stanley Fung lahir tahun 1944 di Provinsi Guangdong, Cina. Sumber lain mengatakan dia lahir tahun 1945. Ayahnya, Fung Qinghua, merupakan aktor opera kanton, spesialis memerankan tokoh laki-laki tua. Ibunya, Ang Wainung, merupakan penyanyi opera kanton. Stanley Fung merupakan anak kelima dengan 4 kakak perempuan. Mereka semua masuk ke dunia seni mengikuti orang tua mereka. Sejak usia 6 tahun, keluarga Stanley Fung pindah dan menetap di Hong Kong, yang saat itu masih merupakan koloni Inggris. Saat sekolah, Stanley Fung merupakan anak yang unggul dalam segala hal. Mulai dari public speaking, drama, seni, hingga olahraga. Dia juga sering menang dalam kompetisi antar sekolah. Setelah lulus SMP, Stanley Fung mulai berpartisipasi di opera kanton. Untuk membantu perekonomian keluarga, di tahun kedua SMA, dia bekerja di sebuah kantor surat kabar. Dia juga menulis beberapa cerita untuk dijual di kios-kios koran. Di tahun 1965, Stanley Fung bekerja sebagai penyiar dan pengisi suara. Dia juga berakting dalam drama radio. Setelah itu, Stanley Fung diajak sama sutradara Kor Yuen untuk menjadi aktor di filmnya The Red Flower Thief. Dengan demikian, Stanley Fung menjadi murid pertama sutradara Kor Yuen. Di tahun 1968 dia bergabung dengan TVB. Selain belajar, dia juga bekerja sebagai pengisi suara dan bermain di serial televisi. Dengan bimbingan sutradara Kor Yuen, Stanley Fung juga mencoba menjadi sutradara. Di tahun 1974,
Dia menyutradarai film pertamanya, Under the Eaves of Hong Kong. Dari tahun 1980-an sampai 1990-an, Stanley Fung banyak bermain di film-film serinya Lucky Star. Dia juga banyak bermain di film-film buatan sutradara Wong Jing. Dari sini dia mulai dikenal karena komedinya. Salah satu komedinya yang paling dikenal adalah mengganti kata makian dengan nama buah-buahan. Di tahun 1989, Stanley Fung pindah dan menetap di Taiwan. Setelah itu dia mendapatkan kewarganegaraan penuh Republik Cina. Dia sangat vokal menyuarakan pandangan politiknya lewat media sosial. Salah satunya mengenai bahwa dia tidak suka Hong Kong karena saat tinggal di sana, Hong Kong merupakan koloni Inggris. Di sisi lain, dia selalu memuji orang Taiwan. Sampai akhir hidupnya, dia mengaku sudah menetap puluhan tahun di Taiwan dan sudah menjadi orang Taiwan sejati. Meskipun terkenal sebagai komedian, Stanley Fung dikenal memiliki kepribadian yang serius dan teliti. Dia pernah secara terbuka mengkritik film-film komedinya di masa lalu sebagai karya yang buruk. Dalam sebuah wawancara yang diadakan di tahun 2024 untuk mempromosikan film horor Ghost the Butterfly Mansion, Stanley Fung bersumpah untuk tidak akan berakting di film komedi lagi. Dalam suatu wawancara, dia mengakui bahwa dia bermain di film-film komedi yang tidak dia sukai untuk mencari nafkah. Meskipun serangkaian film komedi itu membuatnya menjadi terkenal sebagai komedian, dia mengaku sama sekali tidak suka sama film-film tersebut. Ternyata Stanley Fung sangat berharap mendapatkan peran yang lebih serius, seperti menjadi penjahat utama yang sangat jahat. Dia bahkan menyebut sutradara Wong Jing yang sering bekerja sama dengannya di film-film komedi sebagai bajingan. Lalu mengatakan bahwa mengambil film buruk Wong Jing adalah aib seumur hidup. Namun setelah mendengar kabar meninggalnya Stanley Fung, Wong Jing turut memposting ucapan duka citanya. Dia mengatakan paling sering bekerja sama dengan Stanley Fung. Stanley Fung, Ben Hui, dan Paman Tat adalah 3 talenta komedi andalannya. Semuanya telah pergi dalam beberapa tahun terakhir. Sungguh disayangkan. Selama beberapa waktu mereka sering ketemu untuk makan bareng. Tapi setelah Stanley Fung pindah ke Taiwan, mereka sudah nggak kontekan. Lebih lanjut, Wong Jing tidak menyalahkan Stanley Fung yang pernah mengumpatnya di depan media tanpa alasan yang jelas. Lain dengan Wong Jing, di tahun 2018, sutradara Ko Yuen dianugerahi Lifetime Achievement Award di acara penghargaan film Hong Kong ke-37. Penyelenggara acara secara khusus mengundang murid pertama Ko Yuen, yaitu Stanley Fung, untuk memberikan penghormatan kepada mentornya dan menyerahkan penghargaan atas nama penyelenggara. Stanley Fung menganggap Ko Yuen sebagai dermawan dan mentor abadinya yang mengajarinya menyutradarai film pertamanya. Sampai tutup usia, Stanley Fung diketahui belum menikah, tidak punya anak, dan tinggal sendirian di New Taipei, Taiwan. Sebelumnya di tahun 1960-an, dia pernah berpacaran dengan Lisa Wang, yang saat itu baru memulai karirnya. Stanley Fung ingat bahwa saat itu, dia sering menunggu Lisa Wang di luar studio tari. Saat itu, Stanley Fung melihat ambisi Lisa Wang yang masih besar banget, sehingga mereka memutuskan untuk putus. Menurut Stanley Fung, untung hubungan mereka tidak berkembang lebih jauh, sehingga tidak menghalangi karir masing-masing. Lisa Wang menilai Stanley Fung merupakan sosok yang sangat berbakat, bisa berakting dalam drama, dan menjadi penyiar. Namun menurutnya, lebih baik dia tetap melajang. Melajang itu lebih bebas. Meskipun sudah putus, mereka tetap menjalin hubungan baik. Menurut Stanley Fung, hubungan mereka tetap baik bahkan setelah Lisa Wang berkeluarga. Kemudian, Stanley Fung kembali menjalin hubungan dengan Regina Sang, mantan artis TVB sekaligus juara ketiga Miss Hong Kong tahun 1978.
Mereka jatuh cinta saat syuting serial televisi The Flames of War. Sayangnya mereka putus setelah berpacaran selama 2 tahun karena perbedaan kepribadian. Setelah itu, Stanley Fung tidak pernah dikabarkan punya pacar lagi dan menyatakan mempertimbangkan untuk tidak menikah. Selama berkarir, nama Stanley Fung sudah muncul di lebih dari 135 film sebagai aktor, 10 film sebagai sutradara, 4 film sebagai penulis, dan 3 film sebagai produser. Dari seorang pendatang baru di industri hiburan, sampai menjadi salah satu ikon komedi, kepergian Stanley Fung akan selalu dikenang. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.